Baik, sahabat GTK, hari ini perkenalkan, saya Devi Anggraini selaku host pada hari ini, dan juga di depan saya ada pembicara kita dari BGP Provinsi Sumatera Selatan. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Hai sahabat GTK, saya Ihsanuddin dari BGP Sumatera Selatan. Dalam hal ini selaku PIC untuk pengelolaan kinerja di BGP Sumsel. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Jadi udah di-spill tipis nih sahabat GTK, kalau hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja. Iya, benar. Tapi sebelum itu Pak, yang lagi hit sekarang itu rumah pendidikan. Nah, iya betul, kan? ya, Rumah pendidikan yang baru di saja di launching Pak Menteri. Iya. Boleh nggak disenggol tipis-tipis gitu? Iya. Apa itu rumah pendidikan, Pak Ihsan? Boleh. Oke. Ini untuk sahabat GTK kita ya. Mm-mm. Nah, ini rumah pendidikan ini sebuah super aplikasi ini. Besar ya, super aplikasi yang memberikan layanan digital pendidikan terintegrasi Oke. yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan. Nah, nanti di dalam rumah pendidikan ini nanti akan terdapat banyak ruang-ruang ini. Oke. Ada 8 ruang ya. Ada ruang GTK, ruang murid, Mm-mm. ruang sekolah, bahkan ya ada ruang bahasa, ada ruang pemerintah, ruang mitra, bahkan ada ruang publik dan ruang orang tua. Nah, ini menarik sekali. Oke. Ya. Ada 8 ruang tadi ya, Pak. Kalau untuk pengelolaan kinerja sendiri masuk di salah satu ruang apa namanya, Pak? Betul ya. Iya. Nanti bagi nanti yang menggunakan untuk pengelolaan kinerja ini akan masuk ke ruang GTK itu namanya. Oke, ruang GTK. Ya. Di ruang GTK itu nanti ada menu-menu lagi. Nanti dia akan masuk ke menu karir dan kinerja. Karir dan kinerja. Nah, di situ nanti ada pilihan, ada pengelolaan kinerja, ada seleksi kepala sekolah, dan ada refleksi kompetensi. Maka dia pilih pengelolaan kinerja. Maka nanti akan masuk ke menu pengelolaan kinerja. Jadi di rumah pendidikan ini banyak sekali platform-platform yang langsung dimasukin semuanya. Betul, gitu ya Pak. Jadi super mega aplikasi gitu ya. Oke. Jadi di dalam rumah pendidikan terdapat 8 ruang. Betul. Dan juga ruang GTK yang isinya itu salah satunya pengelolaan kinerja tadi. Oke. Untuk pengelolaan kinerja sendiri di tahun 2024 yang saya tahu nih adanya pengelolaan kinerja untuk guru dan juga kepala sekolah. Betul. Kalau untuk yang pengawas gimana, Pak? Nah, untuk pengawas ini kalau 2024 lalu kan masih bikin PKN ya. Iya, sekarang mulai 2025 sudah mengerjakan di ruang GTK melalui rumah pendidikan gitu ya. Oh, jadi udah satu induk nih. Betul, Pak, sama kepala sekolah guru, dan juga guru. Karena kepanjangan nih bilang pengelolaan kinerja, gimana kalau ada nama bekennya Pengkin ya, Pak? Betul sekali nih, disingkat iya, bener Pengkin ya, Pengkin ya. Istilah kerennya Pengkin. Iya, karena panjang banget Pak pengelolaan kinerja gitu. Ada nggak Pak perbedaan Pengkin di tahun 2024 dan juga 2025 gitu? Ya, betul sekali Pak Devi. Ini mungkin para sahabat ketika juga sudah sering mendengar ya, juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga. Ada 3 hal penting ini yang ada pembaharuan ya di dalam kerja untuk 2025. Nah, pertama dari sisi dokumen ya. Oke. Ya, selama ini mungkin ada upload dokumen, kemudian ada berbasis poin. Nah, selama ini kan juga nanti itu pada 2024 yang lalu kan pada perusahaan muncul RAK, para guru kepala sekolah itu memilih pengembangan kompetensinya berdasarkan poin minimal 30 poin. Nah, nanti tidak lagi pada berbasis poin, tapi hanya memilih satu dari indikator dari model kompetensi. Kalau guru, model kompetensi guru, ya pendidik donam ya, juga dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah periodenya. Nah, kalau tahun 2024 lalu itu ada 2 periode, dari periode semester 1 Januari sampai Juni, kemudian periodenya Juli sampai Desember. Nah, di 2025 ini nanti hanya satu periode dalam 1 tahun. Oh, ya. Jadi periodenya lebih panjang gitu ya Pak. Jadi guru hanya satu periode dalam setahun. Iya, ya. Jadi guru lebih waktunya lebih panjang ya, untuk mempersiapkan. Dan juga berarti untuk guru jangan lupa dipedomani model kompetensi guru per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 ya. Itu sahabat GTK. Jadi untuk informasi mengenai Pengkin ini bisa menghubungi Pak Ihsan atau di BGP sudah ada WLT-nya ya? Ya,
Nah ini Iya. sedang kita siapkan nanti, Mbak Evi. Nanti akan segera kita aktifkan kembali. Sebenarnya tahun lalu sudah kita mulai coba ya, tapi Iya, belum begitu intens. Itu nanti ULT online-nya BGP. Oke. Untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK kita, tidak hanya mengenai penkin, mengenai hal-hal berkaitan dengan tugas-tugas BGP lainnya nanti. Oke. Cuma sahabat GTK nih, jangan lupa di follow dulu Instagram BGP. Ya, Karena kan disitu betul. banyak banget informasi kan Ya, ya. rugi kalau nggak di-follow ya. Iya, pelaksanaan tentang praktik kinerja dari Pakin itu sendiri bagaimana Pak Isan? Nah, ini untuk praktek kinerja ya, nanti di dalam pelaksanaan, karena periodenya hanya 1 tahun ya, Iya. maka nanti mulai dari perencanaan, nanti sampai ke mulai dari perencanaan tadi ya, kemudian diskusi persiapan, kemudian nanti sampai ke diskusi tindak lanjut dan seterusnya, itu nanti sampai ke nanti refleksi dan nah itu sampai ke penilaian itu nanti dalam periodenya hanya 1 tahun. Periode. Nah, jadi untuk guru, kepala sekolah mungkin nanti tetap ada 4 variabel ya untuk pengelolaan kinerja itu. Kalau untuk praktik kinerja masih tetap mereka berdasarkan rapor pendidikan. Ya. Mereka memilih satu indikator, nanti kalau untuk guru itu berdasarkan dari nilai rapor pendidikannya itu di D1-nya gitu ya, tentang kualitas pembelajarannya. Kalau untuk kepala sekolah nanti itu di D3-nya ya. Tetap untuk praktik kinerjanya berdasarkan rapor pendidikan. Oke, berarti masih mengenai rapor pendidikan ya Pak ya? Nah, itu terkaitan nanti dengan tindak lanjut mereka gitu ya. Ya, dari indikator itu nanti akan, kalau untuk guru nanti akan ada observasi dulu oleh kepala sekolah. Setelah itu akan kelihatan di mana kurangnya guru ini, di mana lemahnya, baru nanti mereka melakukan program tindak lanjut. Nah, untuk memperbaiki kompetensinya tadi. Jadi peran kepala sekolah di sini sangat mendukung sekali betul. Untuk kreativitas, kompetensi para guru-guru yang mengajar para murid-muridnya di sekolah tersebut ya Pak. Ya, ini materi guru ini bisa disebut sebagai coach ya. Iya, benar. Meng-coaching nanti guru-gurunya dalam melaksanakan atau mendampingi guru dalam melaksanakan pengelolaan kinerja ini. Mulai dari perencanaan sampai nanti ke penilaian. Iya, mulai dari perencanaan sampai ke output. Ya, perencanaan, pelaksanaan sampai ke penilaian. Bagaimana nih dengan dokumen yang sebelumnya di-upload di PMM? Ini menarik ya. Namun sekarang kan udah nggak lagi nih. Ya. Gimana tindak lanjutnya Pak? Nah, jadi sekarang ini bukti dukung ya, dokumen-dokumen itu yang tidak lagi di-upload ya, seperti guru itu kan ada juga dokumen yang harus mereka siapkan gitu kan. Nah, kalau dokumen-dokumen seperti itu ya tetap harus dibuat ya. Tapi nanti tidak diupload, maka akan dengan kepala sekolah nanti gitu. Jadi kepala sekolah ya. Seperti kurikulum ya, kurikulum saat pendidikan kayak SPI, sekolah tetap pasti harus membuat gitu kan. Kemudian perencanaan tentang pendidikan, pelaporan dan rekap kehadiran gitu ya, yang seperti selama ini mereka buat dan mereka upload gitu di PMM itu memang tidak lagi diupload, tapi tentu tetap harus dibuat gitu ya. Jadi perbedaannya dokumennya tetap dibuat, namun hanya tidak diupload gitu. Cuma tetap harus disimpan rapi nih sahabat GTK. Karena kan kalau misalnya ada keperluan mendadak atau gimana, itu kan masih perlu digunakan gitu. Jadi walaupun tidak ada proses upload mengupload, cuman tetap harus dijaga bukti-bukti dokumen, sertifikat dan lain-lain itu. Cuman memang tidak mengejar tadi Pak ya, sertifikat, poin. Jadi guru itu istilahnya lebih terfokus untuk pengembangan diri demi mengajar murid-murid di kelas gitu. Tugas pokoknya sebagai guru. Nah, untuk mengingatkan nih sahabat GTK, Pak Isan, tugas pokok guru. Apa tuh yang 5M itu Pak? Ya, mulai dari seorang guru kan juga profesi gitu ya. Maka dia harus mulai dari merencanakan juga, membuat perencanaannya, seperti apa nanti bagaimana mengajarnya. Kemudian setelah direncanakan, dilaksanakan ya. Setelah direncanakan maka nanti dinilai, nilainya, evaluasinya ya. Kemudian nanti akan melakukan pendampingan, ya, pendidikannya. Dan juga nanti ada tugas tambahan juga untuk guru ya. Misalnya dia sebagai guru juga tapi sebagai wakil kepala sekolah, juga guru sebagai wali kelas. Nah, itu tugas-tugas tambahan lainnya. Nah, itu ya kalau yang 4 tugas utama tadi kan itu sudah rutin mereka lakukan. Nanti yang akan mereka masukkan di arah itu hanya di tugas tambahan. Selanjutnya nih Pak, bagaimana nih kaitan atau hubungannya tentang
Pengkin dan juga Ekin. Nah, ini menarik ini berarti ya. Jadi sekarang kita biasakan ya menyebut Pengkin dan Ekin. Nah, kalau kita mengerjakan ulangan kerja itu di rumah pendidikan atau di ruang GTK tadi, kita sebut dengan pengelolaan kinerja. Itu yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas tadi. Itu kita singkat Pengkin. Iya. Nah, kalau sudah masuk nanti selesai di Pengkin, masuk ke kinerjanya BKN, itu disebut Ekin BKN, maka kita sebut dengan Ekin. Ekin gitu ya. Kinerja. Kalau yang berarti di rumah itu tadi pengelolaan kinerja. Pengkin dan Ekin. Jadi sama-sama berkaitan. Jadi Ya, dari betul. proses terus nanti outputnya di Ekin BKN gitu. Nanti ya Atau gini Pak, ada nggak masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat GTK yang lagi hits-hitsnya, happeningnya, boleh Bapak nih sampaikan. Biar kesamaan nih gitu. Ya, ini sahabat GTK ya. Memang di awal-awal tahun ini target kita masih ada menyelesaikan yang di 2024 ini Pak Rekti ya, dan mulai melaksanakan untuk tahun 2025. Nah, kita masih memiliki beberapa kendala-kendala itu di 2024. Di antaranya masih ada beberapa guru itu yang untuk predikat kinerja tahunan ya, belum terbit gitu juga. Ada yang belum gitu ya. Itu juga ada seperti yang ditugaskan itu baru di semester 2 misalnya P3K ya, lulusnya itu di bulan Juli baru ditugaskan. Otomatis dia per semester 1 tidak perlu mengerjakan gitu kan. Tapi ternyata di aplikasi ada beberapa yang predikatnya tahun itu belum bisa keluar gitu. Karena tidak ada yang semester 1. Tapi itu kendala teknis sedang disiapkan gitu ya. Mudah-mudahan segera diselesaikan gitu ya. Kemudian ini masalah data ini benar penting sekali ini. Banyak keluhan juga adanya perbedaan data antara di Dapodik dengan di SCSN. Ini disebut dengan pemadanan data. Nah, ini PR besar ini, pemadanan data ini tentu ada panduannya ya. Semua ini ya juga Pak Depi ini di Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah disiapkan ada pada narasumber ya, yang sudah kita bekali oleh BGP, dan di Dinas Pendidikan juga ada namanya PIC dan operator untuk pengelolaan kinerja. Nah, di sana di penanggung jawab tadi atau PIC tadi dan operator itu sudah dibekali juga dengan bagaimana pemadanan data, bagaimana mengatasi perbedaan data di UNOR misalnya gitu. Nah, jadi nanti kita berharap ini dari Dinas Pendidikan untuk terus ya menyelesaikan perbedaan data umum ini, dan bagi guru yang masih mengalami perbedaan tadi segera diselesaikan. Kalau hanya sekedar perbedaan ini misalnya ya, itu bisa di operator satuan pendidikan misalnya. Tapi kalau sudah melakukan masalah UNOR itu di operator Dinas Pendidikan nanti bekerjasama dengan operator di BKPSDM atau di BKD provinsi ya, gitu. Jadi perbedaannya tadi dari guru P3K dan juga ada beberapa kendalanya. Nah, untuk itu makanya tadi BGP Sumsel pun sudah melatih beberapa narasumber yang ada di kabupaten kota masing-masing gitu, sahabat GTK. Jadi sahabat GTK ya. Jadi kalau misalnya ada ada keluhan-keluhan, boleh langsung ke ULT ataupun juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat begitu. Iya, kabupaten kota dan juga provinsi. Selesai sudah hari ini. Saya Devi Anggraini dan juga narasumber hebat kita Pak Ihsanuddin dari BGP Provinsi Sumatera Selatan Podcast mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.